Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai etika profesional. Sebelumnya, saya akan menjelaskan materi-materi dalam etika profesional. Apakah itu etika, membedakan perilaku etis dan tidak etis, dilema etika, dan kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi akan dijelaskan oleh saya sendiri, Yulianti. Selanjutnya, kode perilaku profesional, independensi, peraturan perilaku, dan interpretasi independensi akan dijelaskan oleh Niki Julia. Selanjutnya, peraturan perilaku lainnya, pemberlakuan, ikhtisar, dan istilah-istilah penting akan dijelaskan oleh Penny Aryani. Langsung masuk saja ke materi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yulianti. Yang pertama, saya akan menjelaskan membedakan perilaku etis dan perilaku tidak etis dalam konteks pribadi dan profesional. Etika. Etika adalah serangkaian prinsip atau nilai moral. Para ahli filsafat, organisasi keagamaan, dan kelompok lainnya telah mendefinisikan dengan berbagai cara. Contohnya dengan undang-undang, peraturan, doktrin gereja, kode etik akuntansi publik, dan kode perilaku dalam perusahaan. Perilaku etis sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur. Misalnya, apa yang terjadi jika tidak memiliki kepercayaan akan kejujuran orang-orang? Ke orang tua, guru, rekan kerja, dan teman-teman berkata bohong, maka tidak akan memiliki komunikasi yang efektif jika sudah didasari dengan kebohongan. Sedangkan perilaku tidak etis yaitu tindakan yang berbeda dengan apa yang dianggap tepat dilakukan dalam situasi tertentu. Ada dua alasan utama seorang berperilaku tidak etis. Yang pertama, etika standar seorang berbeda dengan etika standar di lingkungan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, orang tersebut lebih memilih untuk mementingkan diri sendiri. Selanjutnya yaitu ilustrasi prinsip-prinsip etika. Yang pertama yaitu dapat dipercaya, yaitu mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas. Kejujuran yaitu menuntut itikat baik untuk mengemukakan kebenaran. Sedangkan integritas yaitu seseorang bertindak sesuai dengan kesadaran yang tinggi dalam situasi apapun. Reliabilitas yaitu melakukan semua usaha yang masuk akal untuk memenuhi komitmennya, sedangkan loyalitas yaitu tanggung jawab untuk mengutamakan dan melindungi kepentingan masyarakat. Yang kedua yaitu penghargaan, yaitu mencakup gagasan kesopan santunan, kehormatan, toleransi, karena seseorang yang terhormat akan menghormati pihak lain tanpa adanya prasangka buruk. Yang ketiga yaitu bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab atas tindakan seseorang serta dapat menahan diri. Keempat yaitu kelayakan, yaitu keadilan mencakup isu-isu, kesamaan, dan kesamarataan. Yang kelima yaitu perhatian, berarti sungguh-sungguh memperhatikan dan peduli sesama. Yang keenam yaitu kewarganegaraan, yaitu harus patuh kepada undang-undang dan melakukan kewajiban sebagai warga negara. Macam-macam etika. 1. Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Kedua, yaitu etika hormatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai sesuatu yang bernilai. 3. Etika umum,
yaitu etika yang berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana mengambil keputusan etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan. 4. Etika khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. 5. Yaitu etika individual, yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. 6. Yaitu etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia. Fungsi etika. 1. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. 2. Etika ingin menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. 3. Orientasi etis diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme. 4. Dapat membantu suatu pendirian dalam beragam pandangan dan moral. 5. Dalam membantu membedakan mana yang boleh dan tidak dilakukan. 6. Dapat membantu seseorang mampu menentukan pendapat. 7. Dapat menjembatani semua dimensi atau nilai-nilai. Selanjutnya yaitu hubungan etika dengan profesional. Secara profesional, tentu saja akan menerapkan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat. Penyalahgunaan atau penyimpangan penggunaan keahlian akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu etika profesi yang dalam hal ini bertindak sebagai yang mengontrol. Karena seorang profesional mendapatkan keahlian melalui proses pendidikan berkualitas tinggi, maka pembentukan etika profesi harus dilakukan oleh rekan sesama profesi. Dalam menghadapi tantangan di masa yang akan datang, para profesional diharuskan memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam suatu profesi. Selain itu, untuk menjalankan suatu profesi sangatlah penting adanya etika profesi. Di dalam kode yang di dalam bahasa Yunani terdiri dari dua kata, yaitu ethos yang berarti kebiasaan atau adat, dan etikos yang berarti perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam bertingkah laku. Etika profesi meliputi suatu standar dari sikap para anggota profesi yang dirancang agar terlihat praktis dan realistis. Setiap akuntan harus mematuhi etika profesi mereka agar tidak menyimpangi aturan dalam menyelesaikan laporan keuangan kliennya. Situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus mengambil keputusan. Contoh sederhananya yaitu pada saat menemukan dompet. Apakah seseorang tersebut akan mencari pemilik dompetnya atau akan menyimpannya? Berikut adalah metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan untuk menyelesaikan dilema etika, yaitu setiap orang melakukannya. Contohnya yaitu memasukkan SPT pajak dan mencontek merupakan hal yang dapat diterima, karena pada umumnya setiap orang pun melakukannya, maka hal tersebut dapat dikatakan dapat diterima. Yang kedua yaitu jika sah menurut hukum, hal itu etis. Dengan menggunakan argumen jika sah menurut hukum, hal itu etis, sangat bergantung pada kesempurnaan hukum. Yang ketiga yaitu kemungkinan penemuan dan konsekuensinya. Contohnya yaitu seorang penjual akan memutuskan untuk mengoreksi kesalahannya kepada pelanggan akibat uang yang berlebih diberikan. Jika penjual mengetahui pelanggan akan mengoreksi, maka ia akan menginformasikan kesalahannya.
Begitupun sebaliknya, ia akan menunggu si pelanggan untuk mengoreksi kesalahannya ia sendiri. Tujuan dari kerangka kerja adalah membantu mengidentifikasi isu-isu etis dan memutuskan serangkaian tindakan yang tepat dengan menggunakan nilai dari orang itu sendiri. Berikut adalah langkah untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama yaitu memperoleh fakta yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan terpengaruh oleh akibat dari dilema. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai alternatif. Yang kelima, mengidentifikasi konsekuensinya. Dan yang keenam, memutuskan tindakan yang tepat. Dilema etika. 1. Fakta yang relevan. Ada fakta penting yang berkaitan dengan isu etika. 1. Asisten staf itu telah diberitahu bahwa ia akan bekerja lembur beberapa jam tanpa mencatat sebagai jam kerja. 2. Kebijakan kantor melarang praktik tersebut. 3. Asisten staf lain menyatakan bahwa hal ini merupakan praktik yang umum di kantor itu. 2. Mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta. Isunya yaitu, apakah etis bagi Brian untuk bekerja lembur selama berjam-jam dan tidak mencatatnya sebagai jam kerja dalam situasi ini? 3. Siapa yang terpengaruh dan bagaimana masing-masing dipengaruhi? Umumnya ada lebih orang yang terpengaruhi ketimbang yang diperkirakan. Brian dipengaruhinya yaitu di mana melanggar kebijakan perusahaan, jam kerja akan terpengaruh, pembayaran gaji akan terpengaruh, evaluasi kerja mungkin akan terpengaruh, dan sikap terhadap kantor mungkin akan terpengaruh. 4. Alternatif yang tersedia bagi Brian. 1. Menolak sesuai dengan permintaan. Dan 3. Mengundurkan diri dari kantor. 5. Konsekuensi dari setiap alternatif. Brian harus mengevaluasi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Contoh, dalam jangka pendek, ia mungkin akan mempengaruhi penilaian yang baik dalam hal kerja, sama dengan mungkin kenaikan gaji. Dalam jangka panjang, apa pengaruhnya jika tidak melaporkan jam kerja ini ketika muncul konflik etika lainnya? Jika ditutupi lebih jauh, maka akan semakin banyak lagi. 6. Tindakan yang tepat. Brian dapat memutuskan bahwa konsekuensi yang relevan hanyalah dampak potensial bagi karirnya. Sebagian besar percaya bahwa Brian adalah seorang yang tidak etis jika ia mengikuti praktik tersebut. Pada sisi lain, Brian dapat memutuskan untuk menolak bekerja pada kantor yang memperbolehkan dilanggarnya kebijakan perusahaan. Contoh kode etik dalam profesi kedokteran. Kewajiban dokter. 1. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar prosedur operasional. 2. Memberikan rujukan bagi pasien. 3. Menjaga rahasia sang pasien. 4. Memberikan pertolongan darurat. 5. Meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu kedokteran. Larangan bagi dokter. 1. Memuji kemampuan diri sendiri. 2. Mengambil alih pasien tanpa persetujuan keluarga. 3. Menetapkan imbalan atas jasanya. 4. Mengucapkan atau bertindak yang dapat melemahkan daya tahan pasien. Selanjutnya yaitu kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi.
Arti istilah profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat. Contohnya akuntansi publik. Sebagai profesional mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti mengorbankan diri. Bagi akuntan publik, kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan eksternal atas kualitas audit dan jasa barang sangatlah penting. Perbedaan antara kantor akuntan publik dan profesional lainnya. Kantor akuntan publik memiliki hubungan khusus dengan para pemakai laporan keuangan yang berbeda dengan bentuk hubungan antara profesional lain dengan para pemakai jasanya. Contohnya, pengacara biasanya bertugas dan dibayar oleh klien untuk bertanggung jawab untuk membela kliennya. Sedangkan kantor akuntan publik bertugas dan dibayar oleh perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan. Tetapi yang mendapat manfaat utama dari audit ini adalah para pemakai laporan keuangan. Seringkali auditor tidak mengetahui atau tidak mempunyai hubungan dengan para pemakai laporan keuangan, tetapi sering melakukan pertemuan. Sangat penting bahwa pemakai laporan memandang kantor akuntan publik sebagai pihak yang kompeten dan objektif. Jika pemakai laporan yakin bahwa kantor akuntan publik tidak memberikan jasa yang bernilai, maka nilai laporan audit serta laporan jasa atestasi dari kantor akuntan publik akan berkurang dan permintaan pun akan berkurang. Berikut adalah cara-cara profesi dan masyarakat mendorong akuntan publik berperilaku pada tingkat yang tinggi. Jadi semuanya itu tertuju pada perilaku personil kantor akuntan publik, yaitu ada kode perilaku profesional, yaitu memberikan standar perilaku kepada semua anggota ICPA. Selanjutnya yaitu PCAOB dan SEC. PCAOB berwenang untuk menetapkan standar etika dan independen bagi auditor, sedangkan SEC memainkan peran yang penting dalam menetapkan standar independensi. Selanjutnya, fee review, pengendalian mutu, ujian CPA, standar auditing dan interpretasi, persyaratan pendidikan yang berkelanjutan, kewajiban hukum, dan praktik ICPA dan pusat mutu. Pada tingkat internasional, International Ethics Standard Board for Accountant, sebuah lembaga pengaturan standar independen di International Federation of Accountants, menetapkan standar etika dan pedoman serta mendorong debat internasional tentang isu-isu etika yang dihadapi oleh akuntan melalui Code of Ethics for Professional Accounting. Meskipun akuntan publik atau CPA di Amerika Serikat harus mengikuti kode ICPA, Professional Ethics Executive Community ICPA terus memantau kegiatan. Sekian penjelasan saya mengenai apakah itu etika, membedakan perilaku etis dan perilaku tidak etis, dilema etika, dan kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Niki Julia. Saya Niki Julia akan memaparkan materi tentang kode perilaku profesional. Jadi, kode perilaku profesional ini menyediakan baik standar umum perilaku yang ideal maupun peraturan perilaku khusus yang harus diberlakukan. Lalu, kode etika ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada prinsip. Jadi, standar perilaku etis yang ideal dinyatakan dalam istilah filosofis. Yang kedua ada peraturan perilaku. Standar minimum dari perilaku etis
etis yang dinyatakan sebagai peraturan spesifik. Yang ketiga ada interpretasi peraturan perilaku. Interpretasi peraturan perilaku oleh Divisi Etika Profesional dari AICPA. Dan yang terakhir ada kaidah etika. Kaidah etika ini pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan tentang peraturan perilaku yang diserahkan kepada AICPA oleh pihak lain yang berkepentingan dengan persyaratan etis. Di sini juga ada beberapa definisi dari kode perilaku profesional AICPA. Yang pertama ada klien. Jadi klien ini menugaskan para anggota dan kantor untuk melaksanakan jasa profesionalnya. Yang kedua ada kantor akuntan, bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum yang bertugas dalam praktik akuntan publik. Yang ketiga ada institut, American Institute of Certified Public Account. Yang terakhir anggota, seorang anggota dari American Institute of Certified Public Account. Lalu ada prinsip-prinsip etis. Yang pertama ada tanggung jawab, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Yang kedua ada kepentingan publik, para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar melayani, menghargai, serta menunjukkan komitmennya. Yang ketiga, ada integritas. Integritas ini untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik dan melaksanakan keseluruhan tanggung jawabnya. Yang keempat, ada objektivitas dan independensi. Jadi, para anggota harus mempertanggungjawabkan objektivitasnya dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Yang kelima ada keseksamaan. Jadi, anggota harus memperhatikan standar teknis dan etis profesi untuk meningkatkan kompetensi dan mutu jasa serta melaksanakan tanggung jawabnya. Lalu yang terakhir ada ruang lingkup dan jasa. Jadi, para anggota harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional ini dalam menentukan lingkup dan sifat jasanya. Ancaman tertentu terhadap kemampuan CPA untuk memenuhi tujuan dari 6 prinsip mungkin timbul ketika memberikan jasa para profesional kepada klien dan perusahaannya. Selanjutnya ada peraturan perilaku, yaitu peraturan khusus yang harus dipatuhi oleh akuntan publik dalam praktik akuntansi publik, yaitu mereka memegang sertifikat akuntan publik tetapi tidak berpraktik. Sebagian besar akuntan publik harus mematuhi, tetapi tidak semua ketentuan tersebut. Lalu ada interpretasi peraturan perilaku, yaitu kebutuhan akan interpretasi peraturan perilaku yang dipublikasikan timbul ketika terdapat beragam pertanyaan dari para praktisi tentang peraturan yang spesifik. Interpretasi ini secara formal tidak diberlakukan, tetapi penyimpangan dari interpretasi itu akan sulit dan bahkan mustahil untuk dijustifikasi oleh seorang praktisi dalam dengar pendapat disclaimer. Lalu ada kaidah etika. Kaidah etika itu seperti apa sih? Jadi kaidah etika itu penjelasan oleh Komite Eksekutif dan Divisi Etika Profesional tentang situasi faktual khusus. Sejumlah besar kaidah etika yang dipublikasikan dalam versi yang diperluas dari Kode Perilaku Profesional AICPA. Selanjutnya ada aplikasi peraturan perilaku. Setiap peraturan diterapkan pada jasa atestasi dan kecuali sebaliknya juga diterapkan ke semua jenis jasa yang disediakan oleh kantor akuntan publik seperti jasa perpajakan dan manajemen serta ke akuntan publik yang merupakan karyawan yang menyusun laporan keuangan bagi organisasi majikannya. Contohnya seperti sebuah kantor akuntan publik dapat memberikan jasa manajemen kepada perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh partner KAP. Tentu saja jika kantor akuntan publik ini memberikan jasa auditnya ke perusahaan tersebut, maka akan melanggar persyaratan independensi bagi jasa-jasa atestasi. Independensi itu seperti apa sih? Jadi, independensi itu peraturan perilaku yang pertama. Kode perilaku profesional AICPA ini dan
Kode Etika bagi Perilaku Profesional ISBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama ada independensi dalam berpikir, mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Yang kedua ada independensi dalam penampilan. Hasil dari interpretasi lain atas independensi ini bila auditor independen dalam fakta tetapi pemakaian yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien. Sebagian besar nilai dari fungsi audit telah menghilang. Selanjutnya ada ketentuan Sarbanes-Oxley ICT dan CEC yang membahas independensi auditor. SFC mengesahkan aturan-aturan yang memperkuat independensi auditor pada bulan Januari tahun 2003 sejalan dengan persyaratan Sarbanes-Oxley ICT. Peraturan SFC ini membatasi ketentuan jasa non-audit untuk klien audit dan mencakup juga pembatasan atas pengangkatan karyawan dari mantan kantor akuntan oleh klien dan rotasi partner audit guna mempertinggi independensi. Lalu jasa non-audit, Sarbanes-Oxley ICT dan peraturan SFC membatasi tetapi tidak benar-benar menghilangkan jenis jasa non-audit yang dapat diberikan kepada klien audit yang merupakan perusahaan terbuka. Contohnya, peraturan SEC dan PCOB memungkinkan untuk memberikan jasa perpajakan kepada klien audit, kecuali jasa perpajakan kepada eksekutif perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan dan juga jasa perencanaan keringanan pajak. Jasa non-audit yang tidak dilarang oleh aturan Sarbanes-Oxley ICT dan CEC harus disetujui terlebih dahulu oleh komite audit perusahaan. Komite auditnya sejumlah anggota dewan direksi perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor agar tetap independensi dari manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 hingga 5 atau terkadang paling banyak 7 direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan. Sekarang dengan pengecualian yang sangat terbatas, komite audit perusahaan publik harus mencakup anggota yang independen. Selanjutnya, masyarakat komite audit perusahaan publik bertanggung jawab atas penunjukan, kompensasi, dan pengawasan atas pekerjaan auditor. Komite audit juga harus menyetujui terlebih dahulu semua jasa audit dan non-audit, serta bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan auditor, termasuk penyelesaian ketidaksepakatan yang melibatkan pelaporan keuangan antara manajemen dan auditor. Selanjutnya ada konflik yang timbul dari hubungan personalia, penerimaan karyawan dari mantan anggota tim audit pada sebuah klien yang meningkatkan masalah independensi. Sejalan dengan persyaratan Sarbanes-Oxley ICT, CEC telah menambahkan periode cooling off selama 1 tahun. Sebelumnya, seorang anggota dari tim penugasan audit dapat bekerja dengan klien dan menduduki posisi manajemen kunci tertentu. Lalu ada rotasi partner. Aturan independensi CEC mengharuskan pimpinan dan partner audit merotasi penugasan audit sesudah 5 tahun. Partner yang sama tidak akan terlibat dengan kinerja aktual audit tertentu dan kemudian kembali terlibat dengan review pekerjaan sebuah penyelesaian audit tersebut. Selanjutnya ada kepentingan kepemilikan. Aturan CEC tentang hubungan keuangan berfokus kepada perspektif penugasan dan melarang kepemilikan pada klien audit bagi orang-orang yang dapat mempengaruhi audit. Aturan itu melarang setiap kepemilikan orang-orang yang terlibat dalam audit dan keluarga dekat mereka.
Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk meminimalkan kemungkinan manajemen mengikuti praktik yang umumnya disebut belanja pendapatan dan ancaman potensi atas independensi. Peraturan perilaku dan interpretasi independen, Peraturan 101. Independensi seorang anggota yang berpraktik untuk perusahaan publik harus independen dalam pelaksanaan jasa profesionalnya sebagaimana disyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh Dewan. Peraturan ini berlaku untuk jasa audit. Independensi juga diwajibkan dalam jenis jasa atestasi lainnya seperti jasa review dan audit atas laporan keuangan perspektif. Anggota yang tercakup Peraturan 101 berlaku untuk anggota yang terlihat yang dapat mempengaruhi penugasan atestasi. Yang pertama, orang-orang pada tim penugasan atestasi. Yang kedua, orang-orang yang dapat mempengaruhi penugasan atestasi. Yang ketiga, partner atau manajer yang memberikan jasa non-atestasi kepada klien. Yang keempat, partner di kantor partner yang bertanggung jawab. Yang kelima, kantor akuntan dan program penunjangan karyawan. Lalu ada kepentingan keuangan langsung versus tidak langsung. Kepentingan saham lembar atau ekuitas lainnya oleh para anggota atau keluarga dekatnya dikenal dengan kepentingan keuangan langsung. Nah, jika kepentingan tidak langsung muncul ketika terdapat hubungan kepemilikan yang dekat tetapi bukan hubungan langsung antara auditor dan kliennya. Selanjutnya ada material atau tidak material. Materialitas mempengaruhi apakah kepemilikan saham merupakan suatu pelanggaran atas Peraturan 101 hanya untuk kepentingan tidak langsung. Materialitas harus dilihat dalam hubungannya dengan kesejahteraan dan pendapatan anggota. Lalu ada prosedur pemberian pinjaman normal. Umumnya tidak diperkenankan adanya perjanjian kredit antara kantor akuntan publik atau para karyawannya dengan klien audit karena hal itu merupakan hubungan keuangan. Selanjutnya ada investasi bersama klien. Contohnya, asumsikan bahwa seorang akuntan publik memiliki saham pada klien non-audit, yaitu Jackson Company. Jackson Company ini merupakan klien audit, juga memiliki sejumlah saham pada Jackson Company. Selanjutnya ada direktur, pejabat, manajemen, atau karyawan perusahaan. Jika seorang akuntan publik adalah anggota dari dewan direksi atau pejabat perusahaan klien, maka kemampuannya untuk melakukan evaluasi yang independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan akan terpengaruhi. Interpretasi tidak memperkenalkan anggota yang terlibat, partner dan staf profesional di kantor, partner yang bertanggung jawab atas penugasan atestasi, menjadi direktur atau pejabat pada perusahaan yang menjadi klien audit. Lalu ada perkara hukum antara kantor akuntan dan klien. Apabila ada untuk hukum atau maksud untuk tuntunan hukum antara kantor akuntan publik dan kliennya, kemampuan kantor akuntan publik dan klien agar tetap objektif dan akan dipertanyakan. Bila kantor akuntan publik menuntut manajemen atas pencurangan pelaporan keuangan atau penipuan, independensinya akan hilang. Pertimbangan penting dalam semua tuntunan hukum itu adalah sejauh mana pengaruhan terhadap kemampuan klien, manajemen, dan karyawan kantor akuntan publik untuk tetap objektif serta berkomentar secara bebas. Selanjutnya ada jasa pembukuan dan jasa lainnya. Jika akuntan publik mencatat transaksi ke dalam jurnal klien, memposting jumlah total bulanannya ke buku besar, membuat jurnal penyesuaian, dan kemudian melakukan audit.
Interpretasi mengizinkan kantor akuntan publik untuk memberikan baik jasa pembukaan maupun audit kepada klien audit perusahaan swasta. Ada 3 jasa persyaratan yang harus dipenuhi oleh auditor sebelum dapat diterima untuk memberikan jasa pembukuan dan audit kepada klien. Yang pertama, klien harus menerima tanggung jawab atas laporan keuangannya. Yang kedua, akuntan publik tidak boleh berperan sebagai karyawan atau manajemen yang mengoperasikan perusahaannya. Yang terakhir, akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disusun dari pembukuan dan catatan yang lebih disiapkan sepenuhnya atau sebagian oleh akuntan publik. Lalu di sini juga ada konsultasi dan jasa non-audit lainnya. Selanjutnya, kantor akuntan publik atau disebut KAP menawarkan banyak jasa lainnya untuk membantu klien yang secara potensial dapat mengganggu independensi. Aktivitas semacam itu dapat diizinkan sepanjang anggotanya tidak menjalankan fungsi manajemen atau membuat keputusan manajemen. Contohnya, sebuah kantor akuntansi publik dapat membantu instalasi sistem informasi klien sepanjang klien membuat sendiri keputusan manajemen yang diperlukan menyangkut desain sistem tersebut. Menurut Peraturan 101 dan aturan serta interpretasinya, independen dianggap terganggu bila fee yang ditagih dari 1 tahun sebelum tanggal laporan. Selanjutnya ada jaringan kerja kantor akuntan. Apabila kantor-kantor tersebut berbagi karakteristik tertentu seperti nama merek, pengendalian bersama, strategi bisnis bersama, prosedur pengendalian mutu bersama, atau berbagi laba, biaya, atau sumber daya profesional, jaringan kerja kantor akuntan itu harus atau wajib independen dari klien, audit, dan review jaringan kerja kantor akuntan lainnya. Selanjutnya ada kerangka kerja konseptual tentang independensi. Konsep eksekutif etika profesional mengembangkan kerangka kerja konseptual independensi yang konsisten dengan kerangka kerja yang sama dalam kode ISBA yang menyediakan pendekatan berbasis risiko untuk menganalisis masalah independensi. Pendekatan berbasis risiko ini melibatkan proses 3 langkah untuk menilai apakah independensi terganggu. Yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi situasi yang mungkin mengancam independensi. Contoh, ketergantungan kantor akuntan publik pendapatan dari satu klien mungkin signifikan. Yang kedua, menentukan apakah pengamanan atau perlindungan sudah diberlakukan atau dapat diimplementasikan yang akan mengeliminasi atau cukup mengurangi ancaman. Contoh, untuk mengatasi ancaman yang terkait dengan ketergantungan yang berlebihan pada pendapatan dari satu klien audit. Dan yang terakhir, menyimpulkan bahwa independensi terganggu jika tidak tersedia perlindungan untuk mengeliminasi ancaman yang tidak dapat diterima atau menguranginya hingga tingkat yang dapat diterima. Kerangka kerja independensi ini menguraikan 7 kategori luas ancaman terhadap independensi, mengeksplorasi isu-isu umum yang terkait dengan jenis-jenis ancaman tersebut. Peraturan perilaku lainnya 101 independensi. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik harus independensi dalam pelaksanaan jasa profesionalnya sebagaimana yang ditentukan oleh standar yang dirumuskan oleh badan-badan yang dibentuk oleh Dewan. Walaupun independensi penting sekali bagi kepercayaan publik atas akuntan publik, juga penting bahwa auditor mematuhi peraturan perilaku lainnya seperti Peraturan 102, integritas dan objektivitas. Dalam melaksanakan setiap jasa profesionalnya,
seorang anggota harus mempertahankan objektivitas dan integritas, bebas dari konflik kepentingan, dan tidak secara sadar melakukan kesalahan penyediaan data atau menyerahkan pertimbangannya kepada pihak yang lain. Bebas dari konflik kepentingan berarti tidak ada hubungannya yang dapat mencampuri objektivitas dan integritas. Contoh, tidak tepat bagi auditor yang juga pengacara untuk mewakili klien dalam masalah hukum. Pengacara adalah seorang penasihat bagi klien, sedangkan auditor harus tidak memihak. Aturan 201 Standar Umum. Bagi semua jenis jasa, seseorang anggota harus mematuhi standar profesional dan interpretasinya yang disusun oleh badan yang dibentuk oleh dewan berikut ini. 1. Kompetensi profesional. Hanya melaksanakan jasa-jasa profesional yang menurut perkiraan anggota dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. 2. Keseksamaan profesional. Menjalankan kecermatan profesional. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Menjalankan kecermatan profesional, mengawasi seluruh penugasan. Dan keempat, data relevan yang mencukupi. Memperoleh data relevan yang mencukupi guna memberikan dasar yang layak bagi semua kesimpulan atau rekomendasi. Peraturan 202. Kepatuhan pada standar. Seseorang anggota yang melaksanakan jasa auditing, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya harus mematuhi standar-standar yang disusun oleh badan-badan yang dibentuk oleh dewan. Aturan 203. Prinsip-prinsip akuntansi. Seorang anggota harus mematuhi standar pelaporan audit profesional yang disusun oleh badan-badan yang dibentuk oleh dewan dalam menerbitkan laporan tentang ketaatan entitas terhadap prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Para praktisi dilarang keras mengungkapkan informasi yang telah diperoleh dari setiap jenis penugasan tanpa persetujuan klien, seperti Peraturan 301 Informasi Rahasia Klien. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien kecuali untuk 4 situasi khusus yang dinyatakan dalam Peraturan 301. Kebutuhan dan kerahasiaan. Selama melakukan audit atau sebagian besar dari jenis petugasan lainnya, para praktisi mengetahui informasi gaji dari pemerintah atau pejabat, rencana penetapan harga pokok produk, dan periklanan serta biaya produk. Jika auditor membocorkan, maka dalam kasus ekstern dapat membahayakan klien. Persyaratan rahasia berlaku untuk semua jasa yang diberikan oleh akuntan publik, termasuk jasa perpajakan dan manajemen. Biasa, fil audit dapat diberikan kepada orang lain hanya atas izin klien. Pengecualian atas kerahasiaan. Seperti yang sudah disebutkan pada Peraturan 301, ada 4 pengecualian atas persyaratan kerahasiaan. Pengecualian ini lebih penting ketimbang mempertahankan hubungan rahasia dengan klien. Yang pertama, kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis. Andaikan bahwa 3 bulan setelah laporan audit wajar tanpa pengecualian dikeluarkan, auditor menemukan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang material. Yang kedua, panggilan, pengendalian, dan ketaatan pada hukum serta peraturan. Secara hukum, informasi ini disebut informasi istimewa. Bila tuntutan hukum tidak dapat mewajibkan seseorang untuk memberikan informasi, meskipun ada surat panggilan pengadilan, seperti pasien kepada dokter adalah istimewa, tetapi
Tetapi informasi yang diperoleh dari kantor akuntan publik dari seorang klien itulah bukan hak istimewa, karena itu pengecualian. Peer review. Apabila akuntan publik atau kantor akuntan publik melakukan peer review atas pengendalian mutu kantor akuntan publik lainnya, sudah menjadi praktik yang biasa untuk memeriksa beberapa file atau arsip audit. 4. Respon terhadap divisi etika. Jika seorang audit digugat karena menampilkan kinerja yang teknis tidak memadai oleh Dewan Pengadilan Divisi Etika AISFA menurut salah satu dari peraturan 201 sampai 203. Pre-contingent guna membantu akuntan publik mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya. Peraturan 302 Pre-contingent. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik tidak boleh menerima pre-contingent dalam melakukan jasa profesional apapun. Jika ia juga melakukan jasa audit, review atau kompilasi tertentu atas laporan keuangan atau pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik juga tidak diizinkan untuk menyiapkan SPT, pajak penghasilan asli atau yang diperbaiki, atau klaim restitusi pajak guna memperoleh pre-contingent dari klien. Mengilustrasikan andainya sebuah kantor akuntan publik diperbolehkan untuk membebankan pre-contingent sebesar $50 jika diberikan pendapatan wajar tanpa pengecualian, tetapi hanya $25 bila pendapatannya dengan pengecualian. Tindakan yang dapat didiskreditkan. Kebutuhan khusus yang berperilaku dengan cara yang profesional. Kode etika mempunyai aturan khusus yang melarang tindakan yang dapat didiskreditkan bagi profesi. Berikut ini beberapa persyaratan tersebut. Peraturan 501, tindakan yang dapat didiskreditkan. Seorang anggota tidak diizinkan untuk melakukan tindakan yang dapat merusak kredibilitas profesinya. Anggaran rumah tangga AISFA memberikan pedoman yang lebih jelas ketimbang kode perilaku profesional. Dalam anggaran rumah tangga dinyatakan bahwa anggota AISFA dapat dihentikan tanpa mempertimbangkan sanksi atas salah satu dari 4 kejahatan berikut. Pertama, kejahatan yang bisa dihukum penjara selama lebih dari 1 tahun. 2. Kelalaian yang disengaja dalam menyerahkan SPT pajak penghasilan di mana akuntan publik sebagai wajib pajak perorangan diwajibkan menurut hukum untuk menyerahkannya. Yang ketiga, menyerahkan SPT pajak penghasilan yang salah atau curang atas nama akuntan publik itu. 4. Sengaja membantu klien dalam menyiapkan data atau menyajikan SPT pajak penghasilan yang salah atau curang. Iklan dan permohonan. Peraturan ini juga melarang iklan atau permohonan yang palsu, menyesatkan atau menipu. Peraturan 502, iklan dan bentuk permohonan lain. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik tidak diperbolehkan untuk menggunakan iklan atau bentuk permohonan lainnya guna memperoleh klien dengan suatu cara yang salah, menyesatkan, atau menipu. Permohonan yang menggunakan paksaan, melampaui batas, atau cara-cara yang mengganggu tidak diperkenankan. Permohonan terdiri dari berbagai cara yang dapat digunakan kantor akuntan publik untuk mendapatkan klien baru, seperti menawarkan seminar tentang perubahan hukum pajak baru kepada klien potensial. Komisi dan fee referral.
Komisi adalah kompensasi yang dibayarkan untuk merekomendasikan atau mereferensikan produk atau jasa pada pihak ketiga atau kepada klien, atau merekomendasikan jasa klien kepada pihak ketiga. 503. Komisi fee referral. Seorang anggota yang berpraktik bagi publik tidak diperbolehkan menerima atau membayar komisi fee referral bagi setiap klien jika anggota itu juga melaksanakan jasa audit, review, atau kompilasi tertentu atas laporan keuangan atau atas suatu pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif klien. Untuk komisi dan fee referral yang tidak dilarang, seorang anggota harus mengungkapkan keberatan fee referral tersebut kepada klien. Adanya aturan untuk komisi dan fee referral ini berarti bahwa akuntan publik tidak melanggar peraturan perilaku AISFA bila menjual sesuatu seperti real estate. Persyaratan ini dan alasan sama seperti yang dibahas untuk free contingent. Aturan 501 mengizinkan para praktisi untuk membentuk organisasi sesuai dengan salah satu dari 6 berikut ini: perorangan, persekutuan umum, koperasi profesional, perusahaan dengan kewajiban terbatas, atau persekutuan dengan kewajiban terbatas. Dan 505 bentuk dan nama organisasi. Seorang anggota boleh berpraktik sebagai akuntan publik hanya dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh hukum atau peraturan negara bagian yang dikarakteristikan sesuai dengan resolusi Dewan. Didirikan kantor akuntan publik oleh bukan akuntan publik serta sekarang diizinkan menurut kondisi berikut. Akuntan publik harus mempunyai mayoritas kepentingan keuangan dan hak pengambilan suara pada kantor itu. Akuntan publik harus mempunyai tanggung jawab akhir atas semua atestasi laporan keuangan, kompilasi, dan jasa lain yang diberikan oleh kantor itu. Publik harus mempunyai ekuitas dalam hak mereka sendiri. Dan berikut berlaku bagi semua pemilik dalam hak mereka sendiri. Perkembangan terbaru adalah akuisisi kantor akuntan publik oleh entitas perusahaan. Dalam contoh seperti kantor akuntan publik dapat membentuk anak perusahaan untuk memberikan jasa atestasi kepada klien. Pemberlakuan kelalaian untuk mengikuti peraturan perilaku dapat mengakibatkan pemecatan dari AISFA. Hal ini tidak mencegah seorang akuntan publik untuk melakukan praktik akuntansi publik, tetapi merupakan sanksi sosial yang berat. Selain itu, memberikan skor otomatis atas dikeluarkan dari AISFA atas tuduhan tindak kejahatan yang bisa dihukum penjara lebih dari 1 tahun dan untuk kejahatan yang berhubungan dengan pajak. Tindakan oleh Divisi Etika Profesional SMA bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran atas kode dan menentukan tindakan disipliner. Ada 2 tingkatan utama dari tindakan disipliner atau hukuman: untuk yang tidak terlalu serius dan pelanggaran yang tidak disengaja. Contohnya adalah kelalaian yang tidak disengaja untuk memastikan bahwa klien audit yang kecil menyertakan semua pengungkapannya dalam laporan keuangannya. 2 dari tindakan disipliner adalah tindakan di hadapan Dewan Pengendalian Gabungan. Dewan ini memiliki otoritas untuk men-skor atau mengeluarkan anggota dari AISFA karena berbagai pelanggaran atas etika profesionalnya. Tindakan oleh Dewan Akuntansi Negara Bagian. Hal ini yang lebih penting dari dikeluarkan dari AISFA.
adalah peraturan perilaku yang serupa dengan AISFA yang telah diberlakukan oleh Dewan Akuntansi dan seluruh 20 negara bagian Amerika Serikat, memberikan lisensi kepada praktisi untuk berpraktik sebagai akuntan publik. Pelanggaran serius atas kode perilaku Dewan Akuntansi Negara bagian dapat mengakibatkan hilangnya sertifikat akuntan publik dan lisensi praktiknya. Tindakan pemberlakuan oleh PCAOB. Selain tindakan pemberlakuan oleh AISFA dan Dewan Akuntansi Negara bagian, auditor perusahaan publik juga menjadi subjek sanksi PCAOB. PCAOB dapat menjatuhkan sanksi yang sesuai, termasuk penangguhan dan pencabutan terhadap registrasi perusahaan dan denda uang. CAOB juga memungkinkan masyarakat menerbitkan pengendalian mutu perusahaan, pelatihan tambahan, atau langkah-langkah perbaikan lainnya. Ihtisas, permintaan akan audit atau jasa assurance lainnya yang diberikan oleh kantor akuntan publik tergantung pada kepercayaan publik pada profesi itu. Aktivitas profesional akuntan publik diatur oleh Kode Perilaku Profesional. Peraturan perilaku dan interpretasinya memberikan pedoman tentang kepentingan keuangan yang diizinkan dan kepentingan lainnya guna membantu akuntan publik mempertahankan independensi. Peraturan perilaku lainnya juga dirancang untuk mempertahankan kepercayaan publik atas profesi akuntan publik. Jawab etis akuntan publik diberlakukan oleh AISFA untuk para anggotanya dan oleh Dewan Akuntansi Negara bagian bagi akuntan publik yang memiliki lisensi. Yang penting, komite audit beberapa anggota dipilih dari Dewan Direksi klien yang bertanggung jawab membantu auditor agar tetap independen terhadap manajemen. Rahasia klien, informasi yang tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan khusus dari klien kecuali di bawah otoritas atau penyelidikan hukum. Keuangan langsung, kepemilikan, saham atau ekuitas oleh anggota atau keluarga terdekat mereka. Etis, sebuah situasi di mana keputusan harus diambil mengenai perilaku yang tepat. Seperangkat prinsip atau nilai moral. Tendensi dalam penampilan, kemampuan auditor untuk mempertahankan sudut pandang yang tidak bias di mata orang lain. Tendensi dalam berpikir, situasi pikiran auditor yang mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam pelaksanaan jasa profesional. Keuangan tidak langsung, hubungan kepemilikan erat tetapi tidak langsung antara auditor dan klien. Istimewa, profesional secara legal tidak bisa diminta untuk memberikan informasi tentang klien. Informasi yang diberikan klien bersifat rahasia tetapi tidak istimewa. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.